warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi di mata kuliah psikologi orang dewasa. Kami dari kelompok 10 pada kesempatan kali ini, di video kali ini, kami akan membahas materi tentang mobilitas sosial, penyesuaian peran seks, dan juga bahaya personal dan sosial. Teman-teman semua, pasti pada penasaran kan bagaimana isi materinya? Yuk simak videonya dari awal hingga akhir. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ica Maharani. Jadi, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu perubahan minat pribadi dan sosial. Menurut Daniel tahun 2003, seiring bertambahnya tugas dan tanggung jawab yang harus diemban seseorang ketika ia sudah menginjak masa dewasa dini, seseorang akan mengalami pergeseran bahkan pengurangan minat terhadap sesuatu. Hal ini disebabkan karena minat yang sudah ada pada dirinya sejak masa kanak-kanak atau remaja terkadang sudah tidak sesuai lagi dengan usianya yang sekarang ini. Selanjutnya yaitu kondisi yang mempengaruhi minat pada dewasa dini. Menurut Harrop tahun 1980, kondisi yang pertama yaitu perubahan dalam kondisi kesehatan. Seseorang yang sudah memasuki usia setengah baya cenderung mengalami perubahan dalam kondisi kesehatan. Dan juga kekuatan atau daya tahannya tidak lagi seperti semula. Minat mereka pun cenderung bergeser pada minat yang tidak begitu memerlukan kekuatan dan juga daya tahan yang terlalu mengeluarkan tenaga. Mereka cenderung memilih minat yang sedikit mengeluarkan tenaga atau daya tahan. Hal ini disesuaikan dengan usia mereka yang semakin hari semakin bertambah tua. Yang kedua yaitu perubahan dalam status ekonomi. Bila seseorang memiliki status ekonomi yang baik, mereka cenderung memperluas minat untuk mencakup hal-hal yang dulu mereka belum mampu untuk melaksanakan. Namun, bila status ekonominya memburuk atau mengalami kemunduran karena tanggung jawab keluarga atau usaha yang mereka tekuni, maka seseorang itu cenderung untuk mempersempit minat mereka. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu perubahan dalam nilai. Nilai-nilai yang diperoleh seseorang. Yang ketiga, yaitu perubahan dalam nilai. Nilai-nilai yang diperoleh seseorang mempengaruhi minat yang sudah ada, atau dapat menumbuhkan minat baru. Adapun materi yang selanjutnya, yaitu perubahan minat sosial. Nah, perubahan minat sosial ini seperti yang sudah dijelaskan di awal-awal atau di video yang sebelumnya, bahwa seperti yang kita ketahui, pada masa dewasa dini itu ialah masa di mana kita mengalami keterasingan sosial, yang dimana seseorang akan merasa sepi karena kehilangan masa pergaulan yang menyenangkan ketika remaja. Umumnya, pergaulan dan kegiatan mereka lebih terpusat kepada keluarga. Peran anggota keluarga menggantikan peran teman. Mereka harus bisa mencari penyelesaiannya dan berupaya untuk menjalin tali persahabatan baru dengan lingkungan barunya. Namun, pada akhir usia 30-an atau 40-an, mereka sudah mempunyai banyak teman karena umumnya minat sosial mereka sudah berkembang dan stabil. Baiklah,
Itu tadi penjelasan dari saya mengenai materi perubahan minat pribadi dan sosial. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Bahaya personal dan sosial pada masa dewasa. Berbagai bahaya yang bersifat personal dan sosial pada masa dewasa ini berasal dari kegagalan untuk menguasai beberapa tugas perkembangan yang penting pada usia tersebut. Kegagalan dalam menguasai tugas-tugas perkembangan masa dewasa dini yang mengakibatkan kegagalan memenuhi harapan sosial dalam berbagai aspek perilaku mempengaruhi penyesuaian pribadi dan sosial seseorang. Yang pertama, bahaya fisik. Bahaya fisik yang terjadi pada masa dewasa dini juga tidak jauh berbeda dengan bahaya fisik pada masa kanak-kanak dan remaja. Bahaya fisik tersebut diantaranya ialah cacat fisik, kesehatan badan, penampilan yang kurang menarik. Akibat dari bahaya fisik ini adalah datangnya perasaan frustasi dan ketidakpercayaan diri. Selain itu, bahaya fisik ini pun dapat mempersulit seseorang dalam menyesuaikan diri dengan kehidupan sosial. Yang kedua, bahaya keagamaan. Dua hambatan keagamaan yang terjadi pada masa dewasa dini, yaitu yang pertama, penyesuaian diri pada suatu agama baru sebagai pengganti agama keluarga di masa kanak-kanak. Kedua, tekanan dari sanak saudara, suami atau istri untuk memeluk agama mereka dalam perkawinan campuran. Hambatan atau bahaya ini dapat mengganggu keadaan emosional individu pada masa dewasa awal. Perkenalkan, nama saya Yuriska Prabusma. Saya dari program studi bimbingan konseling Universitas Sriwijaya. Saya dari kelas Indralaya dan di sini saya dari kelompok 10. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hambatan sosial. Banyak pada masa dewasa awal mengalami hambatan yang bersifatnya sosial. Dan 3 diantaranya adalah yang umum terjadi pada masa dewasa awal adalah yang pertama, hambatan untuk bergabung dengan kelompok sosial yang terlihat sangat cocok. Tetapi sebenarnya tidak semua orang dapat merasa cocok ketika bergabung atau bersosialisasi dalam kelompok tertentu. Karena apa? Banyaknya tuntutan-tuntutan yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi di dalam diri kita sebenarnya. Yang biasa kita lihat adalah orang yang merasa cocok di awal pada kelompok tertentu belum tentu akan merasa cocok sampai dengan akhir. Karena apa? Jiwa sosial yang dimiliki seseorang sangat berbeda-beda setiap harinya ataupun setiap pergantian tahunnya. Dan yang kedua adalah rasa tidak puas dengan peran yang harus dimainkan dalam memenuhi harapan kelompok. Di dalam sebuah kelompok pasti akan ada yang memainkan peran, di mana peran seseorang sangat dibutuhkan. Ada yang bertanggung jawab dan ada yang harus memenuhi kewajiban-kewajibannya. Dan di saat itulah muncul hambatan-hambatan yang terjadi. Peran yang dimainkan dirasa tidak puas dengan apa yang sebenarnya terjadi dengan dirinya. Dan disitulah timbul konflik-konflik sosial yang menghambat perkembangannya. Dan yang terakhir adalah mobilitas sosial yang mengharapkan mereka untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Pada masa dewasa awal, masa pengenalan diri dengan lingkungan dewasa yang baru, di mana tidak semua orang dapat memenuhi kriteria tersebut. Dan dari situlah timbulnya kesulitan-kesulitan untuk memenuhi target apa yang mereka capai di dalam perkembangan sosial mereka. Tidak semua dari mereka merasa sanggup dan dapat memenuhi hal-hal tersebut. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Auralita Inayah. Penyesuaian peran seks pada masa dewasa dini. Penyesuaian peran seks pada masa dewasa dini sangat sulit. Ketika masa remaja, laki-laki dan perempuan menyadari akan peran peraturan dan peran seks yang direstui oleh masyarakat. Tetapi, ketika mereka telah dewasa, biasanya peraturan dan peran seks tersebut tidak bisa diterima sepenuhnya.
Pada konsep tradisional, peran seks lebih dominan untuk kaum pria. Ketika sudah menikah, biasanya laki-laki menduduki posisi yang paling tinggi dan berwenang dalam mengambil keputusan, sedangkan perempuan tidak diharapkan bekerja di luar rumah, tetapi hanya mengurus anak-anak di dalam rumah. Berbeda dengan konsep egalitarian yang menjunjung tinggi persamaan derajat antara pria dan wanita. Setiap laki-laki atau perempuan, suami istri mempunyai porsi yang sama dan mempunyai kesempatan yang sama dalam mengaktualisasikan potensinya. Konsep persamaan hak ini dapat diterima oleh semua kelompok sosial termasuk kelompok tradisional.